Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, melayani profesional terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olga Dea Katrina, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 10 kelompok 2 tahun 2021. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai learning journal materi manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik. Manajemen ASN. Pada materi manajemen ASN yang akan kita bahas adalah pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil, 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Tugas ASN yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, PNS dan PPWK memiliki hak yang sama. Yang membedakan dari keduanya adalah terletak pada jaminan hari tua. Kewajiban PNS: 1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan. 7. Menyimpan rahasia jabatan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Fungsi kode etik ASN: pertama, sebagai pedoman. Kedua, sebagai standar penilaian. Ketiga, sebagai etika birokrasi. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politis, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi berguna untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Penilaian kinerja. 3. Pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan. Manajemen pengelolaan PNS. Yang pertama, penyusunan dan penetapan, pengadaan, pangkat, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan. Sedangkan manajemen PPBK, pertama penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian,
pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Whole of government. Pada materi ini kita akan membahas mengenai konsep WOG, penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi, dan best practice penerapan WOG di berbagai negara. Pengertian WOG. WOG adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, atau juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Mengapa perlu WOG? Karena pertama, dorongan publik untuk kinerja good government, 2. Ego sentral, 3. Perkembangan teknologi dan informasi, 4. Keberagaman. Praktek WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus, 3. Membentuk gugus tugas, 4. Koalisi sosial. Tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi, 2. Nilai dan budaya organisasi, 3. Kepemimpinan. Praktik WOG dalam pelayanan publik. Jenis pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, 2. Pelayanan jasa, 3. Pelayanan barang, 4. Pelayanan regulatif. Sedangkan macam pola pelayanan publik, yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, 2. Pola pelayanan satu atap, 3. Pola pelayanan satu pintu, 4. Pola pelayanan terpusat. Prasyarat best practice. Yang pertama, budaya dan filosofi, kedua, cara kerja yang baru, ketiga, akuntabilitas dan insentif, keempat, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Best practice penerapan WOG di berbagai negara. Yang pertama, Inggris dengan praktek WOG-nya yaitu WOG Account. Kedua, Australia dengan praktek WOG-nya yaitu APSC, Centerlink, COAG, Koalisi Sosial. Yang ketiga, Amerika Serikat dengan praktik WOG-nya Keamanan Nasional atau Integrated Portal. Pelayanan publik. Pada materi ini kita akan membahas mengenai konsep pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktek etiket pelayanan. Konsep pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Pengertian barang atau jasa publik. Barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusivitas yang rendah. Jenis barang atau jasa publik. Yang pertama, barang atau jasa privat, barang atau jasa tol, barang atau jasa umum, dan barang atau jasa kolektif. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Pertama, fundament pelayan publik. Kedua, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip. Bentuk-bentuk patologi birokrasi. 1. Penggabungan organisasi. 2. Duplikat tugas dan fungsi. 3. Red tape. 4. Konflik kewenangan. 5. KKN. 6. Enggan untuk melakukan perubahan. Prinsip-prinsip pelayanan prima. 1. Responsif. 2. Membangun visi dan misi. 3. Menetapkan standar. 4. Memberikan pelatihan. 5. Memberikan apresiasi. Praktek etiket pelayanan. Pengertian etika dan etiket. Perbedaan etika dan etiket. Dasar-dasar etiket. Manfaat etiket.
praktek etiket pelayanan publik. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, melayani profesional terpercaya.